sebuah negara disebut maju ketika jumlah pengusahanya minimal 4-5% dari jumlah penduduk. Penting Anda semua jadi entrepreneur. Kenapa? Di negara kita, risetnya, surveinya itu rata-rata baru 1,8% dari jumlah penduduk Indonesia. Bahkan ada yang lembaga lain mengatakan 1,2%. Padahal idealnya, sebuah negara disebut maju ketika jumlah pengusahanya minimal 4-5% dari jumlah penduduk. Masih butuh banyak pengusaha di negara kita, teman-teman semuanya. Maka bagus punya mimpi jadi pengusaha. Saya beritahu, jadi pengusaha itu nggak mudah. Serius nih. Jadi kalau teman-teman niatnya mau jadi pengusaha, entrepreneur sukses, entrepreneur nasional, internasional gitu ya. Tapi lihatnya hanya di ujungnya, wah enak jadi pengusaha, mobilnya mewah, jalan-jalan kemana aja bisa, rumahnya besar, ada kolam renangnya, ada punya villa, semacam-macam, melihatnya itu aja, hanya uang, materi. Saya yakin nanti Anda akan kecewa. Yang bilang bisnis mudah itu, ini serius saya bilang, yang bilang bisnis mudah itu hanya seorang motivator yang nggak punya bisnis. Ada dua gitu, yang bilang bisnis itu mudah, motivator yang nggak punya bisnis dan konsultan yang nggak punya bisnis. Serius itu. Kalau Anda tanya nih, teman-teman adik-adik, pedagang, entrepreneur, tulen gitu, tanya, gimana jadi pedagang? Nggak ada yang bilang gampang. Jadi pedagang itu rumit, jadi pedagang itu sulit. Berarti pedagang itu berat. Butuh mental di atas rata-rata. Serius ini. Maka ketika adik-adik, ketika Anda ingin jadi entrepreneur, siapkan mental. Yang mentalnya itu harus di atas rata-rata. Nggak bisa biasa-biasa saja. Riset 10 tahun yang lalu, 2 tahun orang mulai usaha dari level manapun, ternyata 50%-nya kolaps. Hanya 2 tahun saja. Setelah 5 tahun, yang bertahan hanya 20% saja. Nah ini lebih bagus suaranya nih. Tadi agak teriak-teriak saya, sekarang nggak terlalu teriak kayaknya, udah oke gitu ya. Saya ulangi, dalam 2 tahun para pemula bisnis itu hanya 50% yang bertahan. Setelah 5 tahun hanya 20%. 5-10 tahun dari 20% tadi yang terus berkembang, growth gitu ya, yang terus tumbuh, sustain gitu, omsetnya terus bagus, itu tidak lebih dari 20% dari total 20% tadi. Bayangkan betapa kecilnya. Nah adik-adik tahu riset terakhir hari ini, setelah zaman disruption, zaman artificial intelligence, AI, kecerdasan buatan, robot, industri 4.0, generasi 5G, fintech, cryptocurrency, macam-macam muncul hari ini, digitalisasi. Ternyata risetnya lebih dahsyat teman-teman. Orang mulai usaha hari ini, 1 tahun kemudian, ternyata hanya 10% yang berhasil. Bayangkan nih, saya ulangi, mulai usaha hari ini, 1 tahun kemudian, yang berhasil itu hanya 10%. Bayangkan kalau adik-adik tidak punya mental di atas rata-rata, nggak bisa. Berat, sulit. Serius. Saya nggak nakut-nakuti, tapi biar siap gitu. Ketimbang bayangkan, oh enak pebisnis itu. Punya banyak waktu luang, bla bla bla. Bayangkan yang enak-enak. Begitu praktek, mulai jualan, begitu hari pertama jualan, ternyata nggak laku. Semangat atau down? Down gitu. Kalau mentalnya nggak kuat, begitu jualan hari pertama, apalagi jualan makanan gitu ya. Begitu 1 harian dijual,
yang laku hanya 10%-nya, 90%-nya bisa dijual besok atau dibuang. Kalau makanan, dibuang. Besok mau mulai lagi, waduh dari mana ini modalnya? Udah nggak laku 90%. Oke, dicoba lagi. Karena semangat masih awal. Besoknya lakunya lumayan, ningkat 20%. Tapi 80%-nya dijual, dibuang. Mungkin 3 hari, 4 hari, seminggu, ya sudahlah ternyata sulit ya, dagang, nggak laku gitu. Itu baru startup pemula, belum lagi lainnya. Ngomong startup juga begitu dahsyat teman-teman. Nah, saya balik lagi, ini saya selang-selingi ya, biar teman-teman dapat inspirasinya. Tidak bermaksud apapun, saya menceritakan apa yang saya alami agar lebih mudah. Saya seling-selingi juga apa yang dialami oleh para entrepreneur sukses gitu. Sebenarnya saya sangat meyakini bahwa ada benang merah siapapun itu sesuai dengan levelnya. Pebisnis hebat mulai level Bali, Indonesia sampai ASEAN, Asia Pasifik sampai internasional, benang merahnya pebisnis sukses itu sama. Saya ada grup entrepreneur ya, mulai dari grup Bali, grup Indonesia, grup ASEAN dan Asia Pasifik. Kita di Asia Pasifik ada pertemuan rutin. Terakhir kemarin di Malaysia, di Asia Pasifik, seluruh pengusaha Asia Pasifik. Ketika di level apapun mereka, saya melihat yang saya temui langsung, apalagi yang kita lihat quote-quote-nya lah, itu sudah begitu banyak gitu. Salah satunya coba yang begitu terkenal sekarang, entrepreneur sukses dari Cina. Siapa itu? Jack Ma. Dengan Alibabanya. Dia bilang tentang anak muda begini. The big asset you have, gitu ya. The big asset you have, you are young. Itu dia bilang, the big asset you have, aset terbesar yang Anda miliki, Anda masih muda. Problem is opportunity. Bayangkan, masalah itu kata beliau opportunity, peluang gitu. Sehingga dia bilang syaratnya apa gitu. Kenapa mental ini perlu sekali? Syaratnya don't complain. Jangan pernah mengeluh. Itu aja. Begitu teman-teman mulai bisnis mengeluh, sudah selesai.